Halo semuanya, selamat datang di ulasan kali ini. Hari ini kita bakal membedah satu sosok yang sering banget kelewatan kalau kita lagi ngomongin keluarga Pandawa. Ya, Raden Nakula. Padahal, kalau kita gali lebih dalam, karakter yang satu ini benar-benar luar biasa mempesona loh. Kehidupan itu nggak cuma penuh sama aksi heroisme, tapi juga menyimpan sebuah pelajaran filosofis yang ngena banget buat kita semua. Coba deh saya tanya, siapa sih pria paling tampan di seluruh dunia menurut epos Mahabharata? Pasti banyak dari kalian yang langsung nebak Arjuna kan? Wajar sih. Tapi, tunggu dulu. Jawaban aslinya tuh ternyata bukan Arjuna. Dan fakta ini nantinya bakal jadi kunci buat memahami kejatuhan seorang Nakula di akhir hidupnya. Nah, untuk membedahnya kita punya beberapa poin ulasan nih. Mulai dari membahas statusnya sebagai kesatria tertampan, lalu melihat silsilah kembarnya, wataknya yang lurus dan jujur, kesaktian uniknya, peran kuncinya di Perang Baratayuda, sampai nanti kita tutup dengan esensi filosofis dari kehidupannya. Langsung aja yuk kita mulai. Bagian pertama, kesatria tertampan di dunia. Kita bakal lihat gimana kesempurnaan fisik ini ternyata bisa jadi beban tersendiri. Fakta soal ketampanan Nakula ini bukan cuma sekedar mitos atau omongan orang lewat ya. Ini beneran fakta kanon di dalam ceritanya. Draupadi sendiri, istri dari para Pandawa, sampai bilang kalau Nakula itu suami yang paling tampan di dunia. Bener-bener gak ada tandingannya. Tapi yaitu, seperti yang bakal kita lihat nanti, kesempurnaan fisik kayak gini tuh ternyata bawa beban dan konsekuensi yang gak main-main. Lanjut ke bagian kedua, silsilah kembar Sang Pandawa. Tentang garis keturunan dan asal-usul ilahinya. Nakula ini jelas jauh lebih dari sekedar wajah yang tampan. Dari kecil aja, jalan hidupnya udah lumayan berat. Dia dan saudara kembarnya, Sadewa, harus menghadapi kenyataan pahit jadi yatim piatu. Ayahnya, Prabu Pandu, meninggal karena kutukan. Dan ibunya, Dewi Madri, ikut tiada. Tapi disinilah kita bisa lihat indahnya ikatan keluarga Pandawa. Nakula dan Sadewa diasuh dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh Dewi Kunti tanpa ada tuh yang namanya pilih kasih sedikit pun. Dan yang bikin sosoknya makin spesial, Nakula dan Sadewa ini diyakini sebagai penitisan langsung dari Batara Aswin, para dewa tabib kembar Hindu. Makanya masuk akal banget kan kalau Nakula tuh punya insting alami dan kemampuan bawaan buat menyembuhkan dan merawat makhluk hidup. Bakat ini ibaratnya udah mendarah daging di dalam dirinya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, watak lurus dan jujur. Di sini kita bakal mengulik dualitas kepribadian seorang Nakula. Nah, bagian ini menurut saya paling menarik. Nakula tuh punya dua sisi kepribadian yang lumayan kontras. Di satu sisi, kompas moralnya itu hampir sempurna. Dia orangnya luar biasa jujur, setia banget, penuh belas kasih, dan jago simpen rahasia besar. Tapi di sisi lain, dia punya satu cacat fatal. Dia sadar betul kalau dirinya tampan, dan sejujurnya dia agak sedikit sombong soal itu. Sifat overproud yang terpendam ini tuh kayak bom waktu. Lanjut ke bagian 4. Kesaktian dan keahlian unik. Nakula itu jelas lebih dari sekedar kesatria perang. Kalau kita ibaratkan game RPG, skill Tri Nakula ini unik dan krusial banget buat tim. Dia punya photographic memory mutlak berkat Aji Pranawajati, jadi dia nggak pernah lupa apapun yang udah dipelajarinya. Dia juga bawa pusaka super sakti bernama Cupu Tirtamanik yang isinya air kehidupan. Dan yang paling down to earth, dia itu ahli banget soal pertanian, peternakan, dan merawat kuda. Waktu keluarga Pandawa harus hidup mengasingkan diri, skill inilah yang menyelamatkan mereka, di mana Nakula sukses menyamar jadi perawat kuda bernama Dharma Grantika. Masuk ke bagian kelima, peran kunci Perang Baratayuda, sang diplomat sunyi. Kalian tahu nggak kontribusi terbesar Nakula pas Perang Baratayuda itu ternyata bukan lewat pertumpahan darah di medan tempur loh. Prabu Krishna ngutus Nakula buat nemuin pamannya sendiri, Prabu Salya, di pihak musuh. Di momen krusial ini, Nakula pakai latar belakang emosionalnya sebagai keponakan yang udah nggak punya ibu buat nyentuh hati sang paman. Hasilnya luar biasa. Sang paman luluh dan malah ngebocorin kelemahan fatalnya sendiri. Diplomasi sunyi ini bener-bener taktik brilian yang ngasih kunci kemenangan buat pihak Pandawa. Dan kerja kerasnya ini dihargai dengan sangat sepadan. Setelah perang usai, Nakula diangkat jadi raja untuk memimpin kerajaan Mandaraka. Ngegantiin posisi Prabu Salya. Bayangin aja, ini ngebuktiin kalau nilai strategis seorang Nakula tuh sama pentingnya sama saudara-saudaranya yang lain. Dia berhasil mengamankan sebuah kerajaan, bukan semata-mata karena otot, tapi lewat empati dan kata-kata yang tepat. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6,
esensi filosofis Sang Nakula. Momen kejatuhannya yang sangat tragis di pegunungan Himalaya. Momen ini terjadi di akhir banget perjalanan hidup Pandawa, saat mereka mendaki puncak salju Himalaya buat perjalanan spiritual atau moksa. Tiba-tiba aja, Nakula terjerembab dan meninggal di sana. Bima kaget dong, kenapa Nakula yang luar biasa setia bisa gugur? Nah, jawaban Yudhistira ini ngena banget. Yudhistira bilang, semua kerajinan dan kebaikannya itu harus takluk sama satu kelemahan fatal, kesombongannya atas ketampanannya sendiri. Rasa bangga yang selama ini dia simpen dalam-dalam, pada akhirnya menagih nyawanya. Kisah Nakula ini ibarat pengingat yang sangat kuat buat kita semua. Sehebat, semampu, dan setampan apapun kita di luar, alam semesta selalu menuntut kerendahan hati yang mutlak. Jadi, sebelum kita tutup ulasan ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian pikirkan. Apakah pengejaran tanpa henti dan rasa bangga atas kesempurnaan fisik pada akhirnya malah bikin kita buta akan pentingnya kerendahan hati batiniah? Jadikan ini pelajaran untuk bisa melihat lebih jauh dari sekedar permukaan, dan mari kita selalu ingat sosok yang luar biasa namun punya cacat tragis ini, Raden Nakula. Terima kasih udah ikut di ulasan kali ini dan sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya.